Pernah aku nyanyi mati lampu. Di panggung? Aku lagi nyanyi lagu seperti mati lampu dan beneran mati lampu. Wah, dijawab. Pas acara anak yatim pas acara anak yatim kalau nggak salah. Mati lampu, aku nyanyi lagu seperti mati lampu. Pah, beneran mati lampu. Jadi nggak ada suara, kenapa mati lampu. Halo KL Lovers, jumpa lagi di Kapan Lagi Talks bersama gue Matias. Nah, hari ini gue bersama salah satu penyanyi yang kemarin tanggal 7 Oktober baru merilis single berjudul Kecewa. Ini dia, Jirayut! Hola, selamat sore, siang. Semuanya deh. Semuanya ya, pokoknya. Hai semuanya. Apa kabar? Semoga diberikan kesehatan, diberkati, dan diberikan kelancaran semua buat kalian ya. Ini nggak usah ditanya sehat apa nggak, sehat pasti ya. Ya pasti dong. Kalau nggak sehat nggak mungkin di sini kan? Iya, di rumah sakit ya. Iya. Oke. Jirayut, makasih udah menyempatkan hadir di sela kesibukan. Saya juga makasih sudah mau support karya terbaru saya. Tentu. Ya, yang berjudul Kece. Oh, ada gitu Ya. nih. Kecewa. Ya, gua aja jangan didengerin. Gimana tuh? Kece. Oh, Gitu aja. Kece. Ya, gitu ya. begini aja. Aman ya? Aman. Oke. Tapi kamu pernah ketika tenar gitu pernah merasa star syndrome gak gitu? Oh, kayak merasa kayak gimana gitu ya? Nggak tahu ya. Kalau begitu sih kayaknya kalau kita tuh sebenarnya kita nggak tahu ya, kita tuh gitu nggak. Biasanya orang yang bisa menilai itu orang sekitar kita gitu kan. Nah, aku nggak tahu juga aku tuh begitu apa enggak, tapi yang aku rasain sih aku mah tetap ya gini-gini aja. Maksudnya nggak ada yang kayak lebay atau berlebihan atau gimana dengan orang, nggak. Kalau aku, makanya aku kalau hal-hal begini kita harus tanya orang-orang yang terdekat aku dan sekitar aku. Tapi kalau menurut aku sih, ya aku nggak pernah gimana-gimana, nggak neko-neko juga, nggak pernah gimana. Nah, kalau tujuan di sini buat keluarga ya keluarga utamain pasti. Teman-teman juga nggak dilupain, ya masih tetap gitu. Ya makanya kalau ini ya tanya ke orang terdekat sih. Kalau kayak tanya ke sama aku mungkin aku juga nggak bisa jawab. Ya, Gitu. tapi dari kamu ya Jirayut. Menurut aku ya aku masih tetap sama aja gitu, nggak ada kayak ngerasa gimana-gimana ya. Tapi pernah nggak dalam situasi tertentu gitu kamu mendapat keistimewaan dari misalnya ke restoran yang antri, wah Jirayut ya, atau ditilang polisi Jirayut gitu? Kalau untuk itu sih kayaknya apa ya, enggak sih, tapi lebih ke kayak kalau job iya mungkin dalam satu hari itu bisa alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah banget gitu, kayak ada beberapa dan masih lumayan gitu besar gitu, alhamdulillah itu sih. Dalam waktu dekat gitu, misalkan ini minggu ini dan minggu depan gitu. Contohnya kan kayak dapat job tuh kayak ini misalnya BA, terus minggu depan off air di luar negeri, nah kayak gitu. Itu menjadi kayak rezeki yang sangat keren dan luar biasa gitu. Nah, selain humble, kamu ini juga energinya kayak nggak pernah habis gitu, baterainya gitu. Iya. Habis, kadang-kadang habis, cuman ya kan gimana ya, ya kita harus gimana ya, bikin orang yang nonton kita tuh kalau bisa seru gitu loh, dan juga seru, dapat pelajarannya, dapat motivasinya, dan pokoknya ya dapat happy-nya gitu. Kalau orang nonton, kalau masa kita lemes, kalau kita lemes, iya tapi ya orang nonton juga kan jadi kayak aduh lemes, skip aja gitu kan. Entertainer lah, entertainer Ya, sejati gitu. harus begitu Ya. ya. Tapi kamu pernah merasa down terus sedih tuh? Kalau down sedih sih kayaknya manusiawi ya. Pasti semuanya pernah ngerasain, cuman ya kita juga bisa atur gak sampai kapan gitu sedihnya. Kalau sedih sih paling ya tentang yang kayak tentang ke keluarga sih, lebih ke masalah keluarga gitu. Tapi ya karena aku orangnya kayak oke, misalkan sedih nih, ya besok udah harus happy lagi kayak gitu, nggak boleh kayak. Gimana cara itu buat ya udah yang sedih kemarin? Iya, pasti dilupain aja udah ya. Mungkin kalau sedih hari ini nih, ya kamu kalau mau nangis nangis dulu aja. Tapi besok nggak boleh nangis lagi, harus happy lagi, harus jadi Jirayut yang lain lagi. Maksudnya yang semangat, yang ceria kayak gitu.
Tapi banyak hal yang orang mungkin nggak tahu tentang kamu gitu. Tapi apa yang bisa di-share gitu? Kayak yang orang nggak tahu tentang kamu? Orang nggak tahu tentang, kayaknya kebanyakan semuanya kepribadian aku tuh kayaknya udah nggak jadi privasi deh. Udah semuanya udah pada tahu. Karena aku orangnya emang benar-benar apa adanya. Jadi aku nggak pernah mau nutupin, nggak pernah mau gimana. Ya aku begini. Kalau lu suka ya suka, kalau enggak ya udah jauh-jauh gitu. Ya gini. Ini makanya kayak semua hal pribadi aku tuh kebanyakan semuanya udah tahu. Hobi udah tahu pasti hobi voli. Apalagi bisa apa? Joget, pecicilan, tekilan tuh, maksudnya udah banyak yang tahu gitu loh. Makanya kayak nggak ada hal yang pribadi yang ya jarang lah gitu. Mereka yang nggak tahu kebanyakan masyarakat orang-orang udah pada tahu gitu. Ya apalagi yang waktu itu ketika orang bingung kamu ternyata jago badminton, jago volley. Nah itu gebrakan aku, maksudnya aku pengen membuktikan orang-orang yang udah menghujat aku kayak ngapain sih yang Jirayu yang diundang badminton kan masih banyak ya artis yang lebih gagah, yang lebih maco, yang lebih kayak jago gitu kan. Karena aku nggak pernah tunjukin kalau dulu. Aku kayak simpen aja, ya udah pas banget momen itu ya udah aku ambil. Ya aku ya tunjukin aja, maksudnya kayak gue lembek begini tapi lu kalah kan di lapangan sama gue gitu. Oke, tadi kan kita ngobrolin soal kamu yang tiba-tiba muncul di TV tuh jadi orang tahu kamu jago volley, jago bulu tangkis gitu. Ya itu yang aku bilang tadi. Tapi sebenarnya waktu dulu di masa kecil gitu, apa sih mainan kamu gitu? Apa itu dari kecil tuh badminton dan volley? Kalau untuk badminton di sini, kalau volley sih udah dari dulu gitu. Makanya apa ya, pas awal-awalnya kan aku belum nunjukin kan kalau aku tuh kayak bisa olahraga juga gitu. Aku cuman ya udah gitu, kayak orang tahu aku tuh jadi apa? Oh jadi host, jadi apa penyanyi di Asia gitu kan. Orang taunya itu. Nah pas udah mulai makin lama yang pastinya kita butuh hal-hal yang baru. Karena apa ya, biar orang juga nggak bosen gitu lihat kita, apalagi makin tahun banyak makin perubahan, pasti banyak bintang-bintang baru yang hadir gitu kan. Jadi gimana caranya aku harus tetap berkembang, harus tetap ada gitu. Jadi setiap musim, misalnya udah pindah lagi nih zaman sekarang kan gitu kan. Aku udah lumayan lama gitu. Jadi ya aku kalau bisa harus ada di setiap masa, paham nggak? Oh, mantap. Kayak masa ini ya aku ada, masa depan ada juga, masa tahun depan lagi juga ada, harus selalu ada di setiap masa kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak masa ini hilang, nggak tahu kemana, belum muncul. Nah kalau bisa harus ada setiap masa gitu. Tadi bilang banyak muncul yang baru-baru gitu. Emang kamu merasa tersaingi atau siapa yang paling ini nih menurut? Kalau tersaingi sih enggak, tapi lebih kayak wah ada yang baru nih pasti kita nih yang udah mungkin yang udah kayak sering dilihat lah sama orang. Nah kita harus bikin sesuatu yang baru atau gebrakan yang baru gitu, karena biar orang-orang yang nonton kita yang udah sering lihat tuh jadi mereka kayak, ternyata dia bisa ini. Nah mereka jadi kayak nggak bosen gitu lihat kita, jadi kayak pengen lihat kita lagi kayak gitu. Tadi kamu bilang badmintonnya belajar di sini justru? Dari sini. Itu gimana tuh? Kenapa kamu? Karena dulu kan waktu awal-awal aku kesini aku belum kenal banyak orang, jadi aku kenalnya teman-teman yang bisa main badminton, dan aku lihat di sport kayak olahraga orang Indonesia tuh jago banget main badminton kan. Nah jadi kayak tantangan buat aku kayak wah nggak boleh nih, daripada gue cuma tidur bangun nggak ada olahraga. Kalau olahraga dia maksudnya mau balik lagi ke olahraga kan. Waktu di Italia aku volley kan, tapi kalau di Indonesia aku nggak tahu siapa yang bisa main volley, aku belum ngerti lah. Masih belum luas bergaulannya. Pas ketemu sama teman-teman badminton, ya udah aku mulai main badminton. Seru juga main badminton ya. Tapi jago loh. Ya nggak jago sih, bisa main aja, bisa tepuk-tepuk aja lah. Itu serius berarti latihannya kamu? Kalau aku orangnya ambisi, jadi kayak aku kalau pemain apapun aku harus pengen menang gitu, makanya jadi cepat gitu, karena ya satu aku orangnya kalau bisa pengen menang, kalau kalah aku tuh kepikiran. Nah makanya aku orangnya harus menang gitu kalau main ya gitu, makanya jadi kayak mainnya sungguh-sungguh gitu.
Terus apa lagi olahraganya? Tinju enggak? Aduh, kalau yang nyentuh fisik kalau bisa jangan deh gitu kan. Kalau bisa agak lapangannya seberang-seberangan. Kayak bola, tinju gitu kan pasti kita harus nyentuh fisik ya. Kalau bisa no lah gitu kan. Mending aku cari olahraga yang agak seberangan gitu. Tapi banyak kok olahraga yang aku suka, kayak contohnya table tennis suka, sama pingpong. Wah, orang sono jago-jago juga. Kalau table tennis juga bisa main lah, bisa lumayan. Terus olahraga apa lagi ya? Berenang juga suka. Pedal nih yang lagi rame. Oh, pedal belum? Oh, belum. Belum coba. Karena orang banyak nanya kayak, ayo dong main pedal yuk, banyak yang ngajak juga kan. Terus aku kayak, nggak tahu ya, kayak aku masih belum tertarik, paham nggak sih Kak? Jadi belum ada jiwa kayak langsung pengen main gitu. Jadi kalau paksa juga, kalau orang paksa main, tapi aku pergi main, tapi dengan kalau hatiku masih belum pengen main, takutnya mainnya nggak enjoy, jadi nggak seru gitu loh. Nah jadi harus aku tuh dari aku sendiri yang kayak pengen main, baru pasti seru gitu. Berarti masih mantau-mantau nih ya pedal nyari. Cuman kalau aku lihat banyak artis pada main kan, jadi sebenarnya ada juga kayak sekali-sekali nanti, cuman belum sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak jadi artis gitu, kamu mau jadi apa ya? Cita-cita kamu apa? Atau kalau misalnya nggak dirasain sekarang, kamu jadi apa? Ya kalau ditanya itu ya aku bingung ya mau jawabnya. Karena apa? Ya bingung juga ya, aku nggak tahu kalau aku jadi apa sekarang ini. Karena pas aku waktu pertama kali kesini, ya cita-cita aku kan pengen jadi atlet ya. Pengen jadi pemain nasional gitu. Tapi dikarenakan kondisi tubuhku juga tidak mendukung, pendek ya, kalau boleh kan butuh yang tinggi ya gitu. Jadi yang pendek sebenarnya bisa jadi libero, tapi kan saingannya juga ketat gitu. Jadi aku juga bingung aku mau jadi apa gitu. Kalau aku udah kayak sekarang gitu juga bingung mau jadi apa. Makanya kayak aduh kalau nanya itu aku bingung mau jawabnya gitu. Nah, kamu akhirnya untuk konsisten di industri hiburan, terutama di musik, akhirnya kamu merilis lagu baru nih, judulnya Kecewa. Emang kenapa itu yang dipilih? Apa lagi dikecewain seseorang atau seperti apa? Aku pilih lagu ini karena emang udah lama dan belum juga sih, pernah punya lagu yang benar-benar kayak sakit gitu. Makanya kayak wah ini jadi tantangan baru lagi, dan aku kayak pengen nunjukin ke orang-orang kalau aku ini adalah penyanyi biduan gitu. Aku penyinyong gitu kan. Aku pengen banyak yang ngiranya kamu apa? Maksudnya kalau orang sekarang itu yang baru tahu aku tuh, mereka tidak tahu kalau aku ini adalah dari ajang kompetisi. Mereka pikir aku tuh ya udah Jirayut malah dari Indonesia, mereka nggak tahu kalau orang Thailand. Kalau orang yang baru tahu aku sekarang ini gitu. Ya makanya aku kayak pengen buktiin kalau aku tuh nyanyi gitu, bisa nyanyi gitu kayak gitu loh. Nah makanya kayak di lagu apalagi lagu klasik kan kita bisa nunjukin cengkok, penjiwaan dan juga feel. Makanya aku kayak lagu ini aku harus buktiin ke orang-orang kalau aku ini adalah penyanyi seutuhnya gitu. Karena mungkin lagi. Bahkan kira kamu komedian gitu ya. Karena jobnya tuh banyak yang begitu sekarang. Oke, tapi lagu Kecewa ini ceritanya apa? Ya tentang kecewa, tentang pokoknya intinya kecewa sama seseorang perempuan yang kita cinta sama dia tapi ternyata dia tidak cinta sama kita. Jadi cuman ya menjadi apa ya cuma bisa halu aja sama dia gitu. Kayak gitu. Jadi kayak cinta tidak dibalas lah. Bertepuk sebelah tangan. Kayak gitulah. Coba part mana yang paling kamu suka coba dinyanyiin? Yang di lagu ini sih aku kayaknya suka di bagian ini, kayaknya nyet banget di hati, kayak nyes gitu rasanya. Sengaja di depan orang kau tebarkan kesombongan, seolah dirimu yang ku butuhkan. Sedikit pun kau tak menoleh apa yang telah kau peroleh. Engkau anggap remeh semua pengorbananku. Itu mantap. Kayaknya bagian itu ya, kayak gak tau ya kenapa kayak aku ngerasa kayak merinding gitu.
Prosesnya seperti apa sih dari awal sampai akhirnya rilis? Kalau proses untuk rekaman sih cukup cepet ya, karena ya lagunya langsung kayak pas aku dengar pertama kali tuh kayak oke, seru ya, maksudnya lagunya tuh kayak beda dengan lagu aku sebelum-sebelumnya, makanya aku langsung kayak oke deh, boleh deh lagu ini, boleh buat jadi tantangan aku juga gitu, biar aku tunjukin ke orang-orang gitu. Makanya aku kayak gas. Pas take vokalnya juga cuma 1 jam aja udah jadi gitu, udah ya udah kelar 1 jam gitu. Makanya prosesnya sebenarnya nggak lumayan susah gitu buat aku. Tapi yang lamanya itu malah lebih ke kayak rilisnya, karena jadwal aku yang belum pas gitu, mau syuting video klip. Pokoknya kita atur jadwal baru bisa launchingnya di bulan Oktober ini. Kalau panggung gitu, ada kejadian yang paling kocak nggak ketika kamu manggung? Apa jatuh dari mana? Manggung ya. Kalau manggung apa ya? Kalau manggung sih kayaknya misalkan kalau aku tiba-tiba lupa dengan nadanya atau gimana, ya paling aku kayak apa ya, ngasih ke penonton. Oh, langsung lempar. Kalau enggak suruh musik stop gitu. Jadi aku ngomong dulu apa gitu, baru aku suruh main lagi. Jadi kalau tiba-tiba ngeblank atau gimana kan begitu. Jadi ya kita harus bisa mensiasati kayak harus cepat otak kita mikirnya gimana biar penonton tuh nggak kelihatan kalau kita tuh lagi ada kesalahan gitu. Jadi aku kayak bisa berhentiin band dan cari solusi kayak aku ajarin Thailand dulu deh biar mereka kayak tribun atau apa gitu. Belajar dari mana tuh? Pernah aku nyanyi mati lampu di panggung. Aku lagi nyanyi lagu seperti mati lampu dan beneran mati lampu. Wah, jawab. Pas acara anak yatim kalau nggak salah, mati lampu, punya lagu seperti mati lampu, beneran mati lampu. Jadi nggak ada suara, kenapa mati lampu? Terus gimana tuh kamu? Ya udah aku ngomongnya tanpa mic. Adik-adik saya masih kayak tetap semangat gitu. Itu masih ingat banget, seru sih itu. Belajar dari mana tuh ya kamu untuk gimana harus mensiasati? Oke gitu. Wih, jam terbang. Ya. jam terbang, yoi. Pokoknya ya istilahnya kayak pengalaman lah ya. Pengalaman jam terbang, sering nyanyi, sering off air. Jadi kayak ya itu Kak. Jadi makin lama gitu kita juga pasti kayak udah mulai gimana cara mengatur situasi ini. Kita udah ngerti sendiri lama-lama. Yaitu jam terbang ya kan Kak. Kalau dari senior? Hah? Dari senior siapa yang paling sering ngasih kamu masukan? Banyak, hampir semua sih. Yang deket sama aku tuh hampir semua yang selalu memberikan masukan sih. Hampir semua. Lagi ke lagunya gitu kan, ini kan ciptaan dari almarhum Diki Martin. Siapa sih namanya? Diki Martin. Diki Martin ya. Apa yang kamu tahu sih tentang almarhum, jadi terus atau mungkin? Kalau tentang almarhum sih aku nggak tahu sih. Aku juga pas dikasih lagunya tapi emang kayak, ini bagus ya liriknya tuh nyentuh ya. Cuman kalau untuk tahu lebih dalam tentang beliau aku belum tahu banget. Malah belum sempat ketemu juga kan. Beliau juga meninggalnya belum aku rilis malah gitu. Ya, tapi aku bangga gitu bisa bawa lagu beliau karena lagunya emang bagus banget. Jadi juga pencipta banyak lagu dangdut juga. Betul, dan lagunya emang apalagi lagu ini emang menyentuh banget. Nah kalau aransemen kamu ikut di dalamnya nggak? Maksudnya? Kalau aransemen sih beda orang yang bikin ya. So, aku Tengku apa sih namanya? Tengku ya Bang Tengku itu bagus, dia bikin aransemen lagu aku yang sebelumnya juga dia yang bikin gitu. Apa kamu serahkan ke dia atau serahkan ngobrol-ngobrol? Ya kalau misalkan dia udah kirim nih, aku dengar masih kurang ini, aku tinggal bilang lagi baru ya intinya ada communication juga. Nah video klipnya juga udah ada. Udah berapa ya? Udah rilis. Udah penonton udah lumayan tuh. Udah lumayan alhamdulillah. 1 juta lebih tuh. Ya alhamdulillah responnya udah 1, berapa juta gitu. Iya 1,6 kalau nggak salah akhir tuh. Nah, belum. 1,2 ya. Nah konsepnya kan kamu jadi apa? Anak lucu. Culun.
Itu apa? Ada kesulitan kah di situ atau gimana? Kesulitan harus acting menjadi cowok yang gagah. Oh. Kesulitan buat aku itu karena ya gimana ya aku orangnya begini Kak, maksudnya kayak lembut lemah gitu kan. Jadi Lemah kan, lembut. iya kayak keriting gini kan tangannya gitu. Jadi susah untuk memeranin karakter yang benar-benar kayak laki gitu. Tapi aku usahain, aku mencoba, ya itu aku kan suka tantangan ya. Pas aku lihat hasilnya, wah ternyata gue bisa juga ya kayak gitu. Coba gimana tadi? Jadi laki? Laki. Tuh. Itu paling susah paling di situ ya? Iya, maksudnya lebih ke tantangan karena ya keluar dari karakter yang pribadi aku gitu. Sisanya semua berjalan lancar? Alhamdulillah lancar banget. Berapa lama tuh? Kalau syuting video klip sih dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Lumayan lama ya. Lumayan sih. Dan Hampir paling seharian. lama video klip yang selama aku syuting ini paling lama lagu ini. Yang biasanya paling sebelum maghrib udah kelar. Oh, Ini paling lama karena ya kita ada scene yang kayak harus menangis, harus dan juga jeda karena hujan juga. Itu. Oke. Nah, ini lagu ininya udah rilis, video klipnya udah gitu. Tapi kalau dari Ayut sendiri, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan gitu lewat lagu ini gitu? Yang pastinya ya semoga di lagu ini yang mungkin kalian lagi mengalami hal sama seperti lirik lagu ini, ya semoga bisa mengobati rasa kayak apa ya, rasa kecewanya gitu ya, karena lagunya emang benar-benar kayak liriknya menyentuh gitu. Dan tetap semangat ya buat kamu semua yang lagi mengalami hal seperti ini. Semoga bisa melewati, bisa jalanin hidupnya dengan lebih baik lagi. Pokoknya dengerin terus juga lagu Kecewa. Nah itu tapi kan bukan soal kesedihan ya, ada kamu nyemangatin juga untuk jangan kecewa aja gitu. Terus move on. Ya bisa jadi ngobatin aja buat kayak menemanin kamu. Oh ini gue banget kayak gitu. Bisa kamu ceritakan kayak lagu ini tuh, ini gue banget ya, gue pernah ngalamin kayak lirik lagu Jeroid gitu. Oke, nah sekarang coba di promoin lagunya, tapi dengan gaya yang gaya coba di kamera biar pada denger. Buat kalian semuanya. Nih aku geli ya, geli ya bang ya. Aku sendiri yang geli ya kalau aku begini ya. Bagus. Buat kalian semuanya, jangan lupa dengerin terus lagu Kecewa di semua platform musik. Dan juga kalau ya pengen lihat MV video klipnya yang aku gagah banget di situ, yang berbeda dan ada drama-drama menangisnya, langsung aja di YouTube Trident ya, karena udah ada semua, tinggal kalian cari aja. Oke? Oke, mantap. Sukses buat Jirayut, buat karirnya. Semoga makin meroket. Amin ya Allah. Oke, kayak lovers, berikut tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Jirayut tentang kesehariannya dia, tentang hidupnya dia, dan juga tentang single barunya. Jangan lupa dengerin lagu Kecewa dan video klipnya juga ya. Oke, kayak lovers, sekian. Dah. Dadah.